Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mempersembahkan hati kita akan mempermuliakan Tuhan. Lewat kesediaan kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara dan menyertai kita. Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang menganugerahkan hidupnya kepada kita, memberikan hikmat kepada kita untuk memahami sabda Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini yang ditulis dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, terkadang ketika permasalahan datang ke dalam kehidupan kita, kita sering sekali ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kita ingin menyelesaikan masalah ini tanpa ada konflik. Tetapi apa yang terjadi? Sering sekali dalam menyelesaikan sebuah masalah, justru yang timbul adalah masalah yang baru. Kenapa bisa demikian? Hal itu disebabkan karena salah dalam mengambil keputusan. Salah dalam menangani masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dua orang dari 12 murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka sangat marah. Mereka
sangat menunjukkan emosinya kepada orang Samaria. Kemarahan yang terjadi di dalam diri Yohanes dan Yakobus itu disebabkan karena orang Samaria menolak Yesus untuk menginjakkan kaki ke daerah mereka. Tentu Yohanes dan juga Yakobus menunjukkan amarah. Mereka katakan, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit? Kenapa mereka begitu marah? Kenapa mereka begitu kesal? Kenapa mereka begitu kecewa? Hal itu dikarenakan karena bagi Yohanes dan Yakobus menolak Yesus sama saja berarti yang namanya penghinaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa respon daripada Yesus ketika para muridnya menunjukkan sebuah kemarahan? Respon daripada Yesus tidak demikian, tetapi Yesus justru menegur mereka. Yesus justru menunjukkan sebuah keteladanan yang begitu baik. Yesus justru mempertunjukkan sebuah realitas. Yesus tidak membenarkan sikap daripada orang Samaria, tetapi Yesus juga tidak membenarkan sikap daripada muridnya menunjukkan amarah dengan penghakiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini ada sebuah realitas yang dipertunjukkan oleh Yesus. Bagaimana sebuah konsekuensi dalam mengikuti Dia. Konsekuensi dalam mengikuti Yesus berarti ada penolakan. Konsekuensi dalam mengikuti Yesus berarti ada penghinaan. Konsekuensi dalam mengikuti Yesus berarti ada ketidaknyamanan. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam hal itu juga Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya bagaimana sebuah kesabaran yang dipertunjukkan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, perjalanan pun akhirnya berlanjut. Perjalanan pun akhirnya tetap terjadi. Ketika Yesus dan para murid melanjutkan perjalanan, ada orang yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Dia katakan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ada di sana ketemukan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dalam hal itu Yesus tidak melarang dan Yesus juga tidak menyangka. Tetapi Yesus memberitahukan sebuah resiko yang akan diterima ketika mengikuti Dia. Resikonya apa? Resikonya bahwa tidak akan ada sebuah kenyamanan ketika mengikuti Yesus. Yesus buat sebuah pemandangan yang begitu akan terjadi. Apa faktanya? Yesus katakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepala pun tidak ada. Ini mau membuktikan bahwa tidak nyaman-nyaman saja dalam mengikuti. Lalu yang kemudian Yesus mengajak orang lain. Yesus katakan, ikutlah aku. Bagaimana sikap orang dari yang Yesus ajak secara langsung mengikuti Dia? Dia tidak mengatakan. Dia tidak mengatakan tidak. Tetapi dia mencari alasan. Dia katakan, izinkanlah aku supaya aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Dari respon itu Yesus memberikan jawaban. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Apa yang mau Yesus katakan di sana? Yang mau Yesus katakan di sana bahwa
Jangan mencari alasan dalam mengikuti Dia. Jangan sampai berpikir untuk mengikuti Yesus apa alasannya dulu. Yesus mau katakan juga dalam hal itu bahwa dalam mengikuti Dia, ketika engkau mencari alasan, maka engkau akan kehilangan kesempatan untuk melayani Dia, untuk melakukan hal yang lebih baik nantinya di dalam hidupmu dan mengikuti Yesus. Dan orang yang ketiga, Yesus orang itu juga menawarkan diri kepada Yesus. Aku akan mengikuti Engkau, tapi izinkanlah aku permisi dulu kepada orang tua. Alasannya sangat logis. Tapi apa jawaban daripada Yesus? Yesus juga katakan bahwa tidak baik orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, inilah gambaran realita dari kehidupan orang percaya dalam mengikuti Yesus. Nah, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bagaimana menjadi pengikut Tuhan yang setia? Yang pertama, dalam firman ini kita mau diingatkan, mengikuti Tuhan berarti mengubah prioritas dan cara hidup supaya Kristus menjadi yang utama dan pertama. Apa yang selama ini menjadi prioritas kita dalam mengikuti Tuhan? Ada orang prioritasnya dalam mengikuti Tuhan untuk mencari keuntungan. Ada orang memprioritaskan dalam kehidupannya jabatannya. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, mengubah prioritas, tetapi memprioritaskan hidup kita menjadikan Kristus yang pertama dan yang utama dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lihat kehidupanmu, lihat kepribadianmu, bagaimana engkau pada saat ini. Apakah kau sudah menjadi pengikut Yesus? Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan yang pertama sekali, mengubah prioritas di dalam kehidupan kita. Memprioritaskan Kristus di dalam hidup kita. Memprioritaskan Yesus di dalam segala aspek sisi kehidupan yang kita jalani. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lewat firman ini kita mau diingatkan menjadi pengikut Yesus berarti tidak menunggu waktu dan mencari alasan atau menunda-nunda. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak dari antara kita menunda-nunda untuk mengikuti Yesus. Alasan daripada orang tua, alasan daripada pekerjaan, alasan ini dan itu. Ada banyak alasan yang kita buat untuk mengikuti Yesus. Tetapi satu hal yang menjadi alasan utama kita, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus yang setia? Karena kita percaya, kita yakin bahwa Kristus sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Itulah alasan yang utama dan terutama bagi kita. Maka jangan lagi katakan, jangan lagi utarakan pendapatmu, alasanmu untuk menunda-nunda waktu. Jangan lagi kita katakan, izinkan dulu aku permisi kepada orang tuaku. Izinkan dulu aku menguburkan orang tua. Izinkan aku dulu berpamitan. Tapi kita juga harus tahu sebuah konsekuensi dalam mengikuti Yesus. Ada sesuatu yang menjadi berubah dalam kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana menjadi pengikut Yesus yang setia? Mengikuti Yesus yang setia, ada harga yang harus dibayar bersama. Apa harga yang harus kita bayar? Harga yang harus kita bayar yaitu memprioritaskan Yesus di dalam kehidupan. Tidak lagi memprioritaskan jabatan, tidak lagi memprioritaskan keluarga, tetapi tidak juga menolak. Jangan pula kita katakan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau aku sudah menjadi pengikut Yesus, aku berarti menolak orang tua. Tidak demikian. Tetapi menjadi pengikut Yesus yang setia, ada harga yang harus kita bayar. Mungkin saja Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita tidak akan bisa sama lagi seperti orang-orang di dunia ini. Ketika orang lain hoga, ketika orang lain mabuk, ketika orang lain ibaratnya bersenang-senang. Tapi ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita harus membayar harga untuk mengendalikan diri dari semuanya itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasih,
Firman ini mau mengajak kita masing-masing menjadi pengikut Yesus. Apa dasarmu, apa alasanmu menjadi pengikut Yesus? Mungkin kita berbeda-beda, tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu yang Tuhan kasih, menjadi pengikut Yesus itu tidak nyaman. Menjadi pengikut Yesus itu tidak senang-senang. Menjadi pengikut Yesus itu tidak ibaratnya bisa berleha-leha. Jelas Yesus katakan kepada orang yang menawarkan diri mengikuti dia. Yesus katakan, burung mempunyai sangkal, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia, Yesus tidak mempunyai tempat untuk menyandarkan kepalanya sekalipun. Yesus tidak menolak dia, tapi Yesus ingatkan, menjadi pengikut dia ada harga yang harus dibayar. Kita harus meninggalkan sesuatu yang nyaman, zona nyaman kita, untuk masuk kepada zona kedamaian yang Yesus tawarkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, firman ini mengingatkan kita, bagaimana menjadi pengikut Yesus adalah sebuah panggilan yang sangat mulia kepada kita. Ikutilah Yesus dengan setia, apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik. Atas segala kebaikan, anugerah dan firman-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada kami. Pada saat ini, Tuhan izinkan kami, Tuhan ingatkan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ajar kami supaya benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.